Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukran, la haula wa la quwata illa billahil azizil azim. Yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita, dari Ketua Adat Provinsi Gorontalo, kemudian dari Kemenag, dari mewakili Rektor Yayen dan juga MUI, lalu dari Purbakala, di Sekolah. Di undangan kami yang kami lakukan hari ini itu adalah diskusi fokus yang berkaitan dengan sektor agama dan budaya. Ini sudah yang ke-8. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan oleh Depresna Center. Nah, di kesempatan hari ini hadir Ketua Depresna Center, Bapak Azan Tiola, Pak Karim Fatida, yang kami hormati Pak Sulaiman Sotono, sahabat kami di Kementerian Agama, yang kami hormati dari Yayen Gorontalo, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, dan Muhtata Mulilaa, para tokoh adat, tokoh agama yang kami hormati, kami muliakan. Pada hari ini adalah agenda yang ke-8 kali yang dilakukan oleh Depresna Center, tentunya dalam rangka untuk menindaklanjuti apa yang menjadi agenda kita yang lalu, yaitu silaturahmi nasional, yang kemudian lahir gagasan-gagasan konsep untuk bagaimana menuju Gorontalo di 2045. Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti hasil-hasil daripada Silatnas, kemudian kita melakukan pendalaman terhadap berbagai sektor yang kemudian insya Allah konsep dan gagasan yang lahir dari seluruh komponen masyarakat yang kemudian kami undang, yang hari ini ke-8, insya Allah akan melahirkan sebuah gagasan besar untuk Gorontalo menuju 2045. Diskusi ini kami laksanakan terbatas. Kami hanya agendakan terbatas 10-20 orang, yang tentunya ini insya Allah akan mengelaborasi gagasan-gagasan besar kita, yang kemudian nanti ada tim Depresna Center yang akan bisa mengkaji ini, mendokumentasikan ini, membuat sebuah gagasan ini untuk merangkum seluruh gagasan yang dilahirkan dari seluruh sektor yang hari ini agama dan budaya. Kemudian akan kami serahkan insya Allah kepada pimpinan-pimpinan yang ada di provinsi dan kabupaten kota yang menjadi acuan mereka nanti di dalam menjalankan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya kira ini dari kami. Terima kasih. Lebih dari kurangnya dapat dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Saya hormati para narasumber luar biasa hari ini, tokoh-tokoh adat, tokoh budaya kita, tokoh agama, juga dari perguruan tinggi hadir hari ini. Ini juga dari unsur-unsur agama lainnya juga hadir. Terima kasih hadirnya. Kegiatan ini sebenarnya adalah tindak lanjut dari Silatnas. Yang tadi sudah disampaikan, silaturahmi nasional pada Gorontalo yang ketiga. Pertama itu melahirkan Gorontalo jadi provinsi. Kemudian yang kedua, di Jakarta melahirkan konsep membangun selama hampir 20 tahun ini. Dan momentum pas 20 tahun Gorontalo lahir, kita juga ingin mendorong bagaimana 2045 Gorontalo emas 2045 itu. Cita-cita itulah yang saya kira kita sengaja lakukan setelah mengevaluasi 20 tahun, tapi juga bagaimana bermimpi 20 tahun ke depan atau 2045 ini. Kita berharap akan lahir roadmap 3-4 tahun ke depan, karena sampai 2024 semua pejabat kita berakhir, termasuk saya, karena ada pilkada dan pileg serentak, termasuk menteri, karena pilpres akan lahir. Maka itu jangka pendek. Jangka menengah 10 tahun berikutnya, siapapun pemimpin yang terpilih itu kita optimalkan. Jangka panjangnya 10 tahun berikutnya, sehingga Gorontalo emas 2045 itu benar-benar cita-cita kita semua, mimpi kita semua. Karena memang di dalam membangun provinsi Gorontalo ini kan tujuannya 3, Pak.
Satu, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pelayanan cepat. Dan yang ketiga, membangun jati diri. Kalau kita sama dengan orang Manado, untuk apa jadi provinsi? Kita harus punya jati diri sendiri. Dan jati diri sendiri itu tentunya melalui budaya dan agama kita yang berada di sini. Ini yang saya kira yang akan dirumuskan hari ini. Mudah-mudahan selama sampai sore ada rumusan yang baik, karena insya Allah pada awal Januari, pertengahan Januari kita tuntaskan, sehingga pada 23 Januari itu roadmap itu kita akan serahkan menjadi kado Hari Patriotik. Ini saya kira hal yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur ya mudah-mudahan mahkota waktu malam ngani kota atau siang hari ini di akhir tahun 2021 diskusi yang mengambil topik sektor agama dan budaya akan memberikan yang terbaik untuk menata masa depan. Olehnya Bapak Ibu sudah hadir di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan menyampaikan sesuai dengan yang diserahkan kepada kami menyangkut masalah peran agama dan budaya mewujudkan Gorontalo Emas tahun 2045. Jadi negara ini mengatur yang pertama adalah kehidupan umat beragama. Negara mengatur orang-orang yang beragama. Jadi di samping lembaganya juga orang-orangnya yang beragama itu diatur oleh negara. Ya, sesuai dengan data yang ada di Kementerian Agama itu, bahwa agama itu ternyata itu hampir 200 agama yang ada di Indonesia. Tetapi yang mendapat pengakuan atau memperoleh fasilitas itu hanya ada 6 agama. Kemudian yang berikut, negara tidak atau belum mengatur. Yang pertama adalah definisi agama. Jadi itu tidak ada urusannya dengan pemerintah, dengan negara menyangkut masalah definisi agama. Kemudian substansi ajaran. Jadi semua pelaksanaan ajaran-ajaran agama itu diserahkan kepada masing-masing pemeluknya. Kementerian Agama sekarang ini sementara menggaungkan tentang moderasi beragama. Ketika kita berbicara tentang Gorontalo Emas 2045, ini adalah membahas tentang generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1996 ya. Kemudian sampai 2010 ya. Generasi di bawahnya lagi itu disebut generasi milenial. Jadi kalau bicara dia orientasi Gorontalo Emas tahun 2045 itu adalah generasi Z yang saat ini, karena mereka lah yang berada di generasi para pemimpin di tahun itu. Saya berupaya memikirkan peran agama dan budaya itu yang bisa mengcover segala aspek agama dan budaya. Gorontalo sebagai daerah yang berlandaskan budaya dan Islam itu sudah populer. Seorang ahli hukum adat Belanda sudah memasukkan kita dalam bukunya yang baru dalam bahasa Belanda, itu menempatkan Gorontalo pada urutan ke-9 dari 19 daerah adat di Indonesia. Jadi sah bahwa kita ini memang diakui sebagai daerah adat. Bagaimana spirit nilai budaya Buatulo Tolowo menuju Gorontalo Emas 2045? Terdiri dari Buatulo Bubato, lembaga pemerintah, Buatulo Saraha, lembaga keagamaan, dan Buatulo Bala. Ini dulu ya, lembaga pertahanan dan keamanan. Yang lebih khususnya adalah OPTD Museum, yang tentu banyak tugasnya berkaitan dengan pengembangan kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, salah satu wujud budaya yang terwariskan adalah berupa benda, yang beberapa diantaranya itu terdapat di museum, yang kemudian kita sebut sebagai koleksi. Museum Provinsi Gorontalo mempunyai 469 koleksi yang terbagi dalam
10 jenis koleksi. Dari 10 jenis koleksi, salah satunya adalah koleksi historika. Di Museum Provinsi Gorontalo itu ada bendera yang dikibarkan sejak tahun 1942. Sengaja saya sampaikan dari berbicara yang pertama itu yang menyangkut keagamaan. Harus semua saya juga bicara tentang agama, mengenai pelestarian dan mengenai adat. Jadi supaya tidak keliru kita bahwa adat di Gorontalo itu, jangan mungkin ada yang punya persepsi bahwa adat itu disebut agama. Kemudian agama mungkin dikategorikan sebagai adat tidak. Justru itu bukan agama yang membalut adat, tetapi adat itu membalut agama. Jadi apa yang kita buat ini, di samping itu yang sudah terpatri sebelum ada lembaga adat, memang ada yang disebut buat tulah tolongo, 3 serangkai adat. 3 serangkai adat itu cuma kami tambahkan Pak Rektor. Jadi buat tulah bubato itu bersama seluruh jajarannya, yaitu para pejabat yang disebut wali-wali mawali, kepala dinas instansi, itu sebelah kirinya daripada tayang Pokota Ualo yang dituakan. Yang kita bahas sekarang ini yang menyangkut yaitu hasil daripada Silatnas ini. Silatnas ini sudah sangat ini Pak Rektor, para narasumber. Silatnas ini menurut saya adalah suatu bagaimana kita membicarakan tentang Gorontalo masa depan. Memang di dalam buku ini saya juga sudah pernah ada tulisan bagaimana kita memilih seorang pemimpin di masa depan itu. Bagaimana sikap pemimpin di masa depan itu. Nah itu ada beberapa sikap, tapi kalau saya baca ini waktunya terbatas. Karena kita ingin memiliki jati diri nama itu sendiri, sehingga nama Gorontalo itu tidak versi pesantren ini menggunakan kalimat goin, pesantren ini menggunakan kalimat kaf. Jadi kalimatnya satu versi sehingga ada jati dirinya. Di sini ada. Menurut saya bahwa peran agama dan budaya ini sudah banyak hasil penelitian dari lembaga perguruan tinggi. Tinggal melihat dari mana, dari sisi mana. Nah tentunya kalau kita bicara mewujudkan Gorontalo ke depan, tentunya ini banyak kaitannya dengan perilaku para pemimpin kita, pengambil kebijakan. Jadi dikaitkan dengan agama, budaya, dan adat barangkali. Karena provinsi lahir dari perjuangan diantaranya Tresnas. Bahkan mohon maaf, ketika deklarasi di 23 Januari, kami termasuk, saya salah satu yang ada di situ. Sehingga saya bilang kepada pengurus Tresnas, kalau ditangkap, saya bagian yang ditangkap. Namun, ini yang saya bilang, saya ada hawa panas. Pertanyaannya adalah, mudah-mudahan di sini ada wakil Tresnas sehingga tidak bapak-bapak dengan ibu-ibu yang terpojok. Sekarang kira-kira begini Pak, suara saya agak besar ini Pak. Provinsi Gorontalo itu ranking 5 termiskin Pak. Pertanggungjawaban Tresnas bagaimana itu? Iya kan? Lahir Provinsi Gorontalo diantaranya tadi sampai dari perguruan tinggi untuk mendekatkan rentang kendali. Masyarakat yang terpinggir justru jadi provinsi itu jadi miskin nomor 5 Pak. Kalau kita merangkul beberapa hal yang akan kita kawal ini untuk akhirnya menjadi framework menunjukkan bahwa Gorontalo ini bisa bersinar di tahun 2045 dari apanya? Pemimpin-pemimpinnya di masa depan sudah memiliki ciri-ciri tertentu yang jadi indikator yang akan dikawal terus prosesnya sampai sekian puluh tahun itu. Karena kalau 2045 berapa tahun dari sekarang kan? 3 tahun lagi. 23 tahun. Apakah pemimpinnya? Kalau pemimpinnya, boleh yang Bapak bilang tadi, yang generasi Z. Tapi kalau dimasukkan juga di integrasinya user, termasuk anak-anak muda kita, berarti kita rangkul semua, karena bukan untuk pemimpin. Fondasi pikirannya Pak Profesor sebagai salah seorang yang terlibat secara aktif di dalam Tresnas sehingga beliau menjadi ketua pembina.
Memang waktu itu ada tingkat kekhawatiran. Setelah 22 tahun Provinsi Gorontalo ini dilahirkan dan dibidani oleh presiden ini, kemudian ada sinyalemen. Apa sih gunanya Gorontalo berpindah dengan posisi tingkat kemiskinan seperti ini? Padahal kita mendeklarasikan ini sebagai daerah adat yang menurut Van Vollenhoven itu dia urutan ke-6 atau 9. Masalah Gorontalo hari ini, saya kira juga tidak terlepas daripada peran-peran pemerintah, apalagi itu kaitan dengan agama dan budaya. Sehingga bupati, wali kota, dan juga para pengambil kebijakan pihak legislatif ini harus merumuskan secara bersama-sama Gorontalo ini sesuai dengan diskusi kita pada kesempatan hasil diskusi kita pada kesempatan ini. Tentang bahasa Gorontalo itu saya tertarik. Gorontalo itu dulu Pak ada yang mengatakan Gunung Tolu. Gunung Tolu itu artinya 3 gunung. Dumbo, Tolkil Gabila dan Pulau. Banyak isu-isu yang kemudian naik ke permukaan menjadi arahan kita bagaimana membangun Gorontalo Emas 2045. Ada kegelisahan dari Bu Noni, dari Pak Ustaz, dan insya Allah bagian-bagian dari